Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, bertemu lagi dengan kami. Di sini kami akan memberikan lagi dong. Gimana? Berarti bisa dipotong nggak sih? Bisa juga nanti potongnya nanti. Bisa ya dipotong ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai program sekolah penggerak, di mana ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu ada pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua ada kerangka kurikulum. Yang ketiga ada capaian pembelajaran. Yang keempat ada modul ajar. Yang kelima ada asesmen. Untuk materi yang pertama akan dilangsungkan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja. Pendidikan yang memerdekakan. Kita ambil pengertian dari pendidikan yang memerdekakan itu sendiri ya. Yang pertama, pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan terhadap anak didik untuk mengatur dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat lahiriah dan kodrat batiniah. Dari pengertian tersebut, kita ketahui bahwa seharusnya pendidikan itu memberikan ruang yang seluas-luasnya pada siswa tanpa adanya keterikatan dari guru atau dari sekolah, di mana anak tumbuh harus sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, anak dalam kurikulum, dalam program sekolah penggerak ini, anak dijadikan sebagai subjek atau pengendali pembelajaran. Jika ketahui dulu, anak itu dijadikan sebagai objek. Ternyata dalam sekolah penggerak ini, anak dijadikan subjek, yaitu pengendali pembelajaran, di mana peserta didik dalam hal ini menjawab atau menjadi pusat pembelajaran yang sering kita sebut, yaitu student center learning. Program sekolah yang memerdekakan ini diambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini membentuk ataupun membuat tiga domain mengenai pendidikan. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, artinya seorang guru dari depan harus memberikan contoh terbaik bagi peserta didiknya. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, artinya di tengah seorang guru di tengah harus membangun semangat peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, yaitu ada Tutwuri Handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan kepada peserta didik. Dari pengertian pendidikan yang memerdekakan, kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menemukan inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri, yaitu adalah kebudayaan. Bahwa dalam hal pendidikan, bayangan kita, anak itu merupakan sebuah tata surya, di mana di dalamnya terdiri dari anak-anak atau peserta didik yang heterogen, mempunyai banyak karakteristik.
Seperti halnya tata surya, ada bumi, Merkurius, Venus, Jupiter, dan yang lainnya. Mereka memiliki karakteristik masing-masing, kecepatan masing-masing. Begitu pula dengan peserta didik. Ada peserta didik yang memiliki bakat dalam hal lain, kemudian ada juga dalam hal lain pula. Nah, di sini peran seorang guru tidak menyamakan peserta didik, melainkan harus mendorong peserta didik yang memiliki minat ataupun kemampuan mereka, tidak memaksa mereka berdasarkan kehendak dari guru itu sendiri. Itu adalah inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya, ada materi yang kedua, yaitu mengenai kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum akan disampaikan oleh Saudari Novia. Kepada Miss Novia, saya silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima Untuk kasih. hari ini, Untuk hari ini kita coba kita coba untuk tentang kerangka dasar dari kerangka dasar kurikulum itu Kerangka dasar kurikulum itu sendiri terdiri dari profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran asesmen. Nah, untuk yang pertama kita bahas profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila itu merupakan tujuan atau karakter kompetensi yang diharapkan bisa diraih untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Segala bentuk pembelajaran, program, kegiatan di satuan pendidikan itu pada akhirnya atau tujuan akhirnya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya, struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu sendiri merupakan pola susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk poin selanjutnya, prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran perlu terwujud dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Meliputi pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta menekan perkembangan mereka. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran mendukung perkembangan kognitif dan karakter secara berkelanjutan dan holistik, pembelajaran secara relevan, dan pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Untuk prinsip asesmen sendiri, perlu terwujud asesmen yang meliputi profil pelajar Pancasila, yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik, bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin dan untuk pembelajaran. Nah, dari saya sekian. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak. Silakan. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran. Jadi, kalau di kurikulum 2013 ada istilah tentang KI dan KD. Kalau di kurikulum penggerak, di sini ada yang namanya capaian pembelajaran.
Jadi capaian pembelajaran ini adalah pengintegrasian dari KI dan KD. Adapun pengertian dari capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan tujuan dari capaian pembelajaran di sini adalah untuk menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat dan sebagai tujuan belajar yang ukur. Prinsip-prinsip dari capaian pembelajaran adalah yang pertama, terukur dan spesifik. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel artinya sesuai proses dan tahap belajar. Adapun komponen dalam capaian pembelajaran di sini ada 4 bagian. Yang pertama, ada rasional mata pelajaran. Di sini memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran dan kaitan antar mata pelajaran. Yang kedua adalah tujuan mata pelajaran, yaitu kompetensi yang harus dicapai. Yang ketiga, ada karakteristik mata pelajaran. Di sini, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mapel. Jadi ini tuh subbab-subbab dari mata pelajarannya. Yang keempat adalah capaian pembelajaran dibentuk untuk setiap fase. Yang pertama ada fase A, ini untuk SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C SD kelas 5 dan kelas 6. Fase D jelasan tentang cara pembelajaran tentang modul tentang perangkat pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Miss Rani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan mengenai materi modul ajar. Nah, sebelumnya modul ajar itu jika dikaitkan dengan kurikulum sebelumnya 2013 itu sama saja dengan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Akan tetapi di kurikulum sekolah penggerak ini disebutnya itu dengan modul ajar. Jadi saya menjelaskan tentang konsep dan juga komponen apa saja yang ada di modul ajar tersebut. Yang pertama tentang konsep modul ajar. Jadi modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan juga domain yang telah dirancang secara sistematis dan juga menarik. Nah, modul ajar itu disusun sesuai berdasarkan fase atau tahap perkembangan peserta didik yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Tika bahwasanya fase SMP ini fase D ya. Nah, modul ajar itu juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Adapun komponen modul ajar itu di sini guru beri kebutuhan sesuai dengan pelajaran yang ditempuh oleh guru. Di sini ada pun komponen dari modul ajar ya. Ada 3 komponen dalam pembuatan modul ajar. Itu yang pertama ada komponen informasi umum, yang kedua ada komponen inti, dan yang ketiga ada komponen laporan. Untuk di komponen informasi umum itu sendiri, ada di sini mau ditambahkan itu profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian setelah profil Pancasila itu ada target yang harus dicapai. Dan yang keenam adalah profil pembelajaran. Jadi apa saja yang bisa dicapai dalam pembuatan pembelajaran. Nah yang kedua itu ada tujuan pembelajaran.
tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu di sini ada muatan ditambahkan berbeda dari RPP yang sebelumnya, yaitu tentang pemahaman bermakna. Jadi manfaat dari materi yang kita pelajari itu apa sih di sini? Di sini itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Kemudian yang ketiga itu ada pertanyaan pemantik. Jadi stimulus respon gitu ya. Pertanyaan pemantik sebelum memulai pembelajaran seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kegiatan pembelajaran ya. Ini masuk kegiatan inti. Dan kegiatan pembelajaran itu sendiri ada dari pertama kan kegiatan awal atau pendahuluan ya. Kemudian kegiatan intinya dan yang terakhir adalah kegiatan penutupnya seperti apa. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran itu ada asesmen. Setelah asesmen itu yang terakhir yang keenam itu adalah pengayaan dan remedial. Jadi ini bedanya dengan kurikulum 13 itu dengan kurikulum sekolah penggerak itu di sini bahwasanya asesmen dan pengayaan remedial itu dilampirkannya dalam kegiatan inti gitu ya. Dan selanjutnya adalah kegiatan jadi glosarium itu istilah kata-kata yang sulit, yang asing gitu. Jadi bisa dilampirkan dalam glosarium. Dan juga daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu seperti kayak kita sumbernya itu dari mana, kita belajar ngambilnya dari mana gitu. Mulai dari buku, internet dan sebagainya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang asesmen yang akan dijelaskan oleh Miss. Nah, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Miss Rani yang sudah memaparkan materi sebelumnya tentang belajar. Nah, di sini aku mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, mata pelajaran terhadap tujuan atau capaian pembelajaran tertentu. Sebelum ke bahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang jenis asesmen, yaitu yang pertama as atau sebagai, yang kedua yaitu untuk, dan yang ketiga of terhadap. Jadi jenis asesmen ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama S sebagai, asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Core untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, dan of terhadap evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya ada komponen asesmen konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini merupakan metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid pada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah untuk merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, selanjutnya, asesmen formatif ini untuk guru dapat mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemantauan murid. Untuk murid sendiri, asesmen formatif ini untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Sedangkan asesmen formatif kegunaannya untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid sendiri, asesmen sumatif ini memahami performa di akhir unit pembelajaran dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir pembelajaran. Untuk selanjutnya,